jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tobat maksiat. Apakah Allah Ta'ala terima? Masya Allah tadi udah dijelasin nih jenis-jenis tobat sama jenis-jenis maksiat sama guru-guru kita. Kita akan lanjutkan lagi jamaah tapi aku mau ngasih lihat dulu nih tayangan yang menurut aku nih agak sangat disayangkan sini. Kenapa harus seperti itu? Penasaran? Langsung aja kita lihat tayangannya seperti apa. Silakan. Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi kejahatan mereka beragam, mulai dari penjamretan, pencurian ponsel hingga mobil. Pemicu ulah residivis ini pun sama, yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Maling sana, maling sini. Itulah yang dilakukan sejumlah narapidana pasca bebas melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Ada yang kembali menjamret, menjadi kurir narkoba, mencuri ponsel hingga kendaraan bermotor. Beberapa daerah di mana para napi asimilasi kembali berulah, diantaranya Pontianak, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Aksi mereka dipicu sulitnya mendapat pekerjaan, terutama di tengah pandemi corona. Astagfirullahaladzim. Ini tadi yang jamaah yang aku bilang sangat disayangkan ya nih. Kalau menurut Ustadz Ahmad Ridwan gimana nih? Sangat disayangkan gak sih? Sungguh sangat disayangkan sekali. Udah dapat kesempatan malah Betul. diulangin lagi. Diulang lagi, baru dibebaskan kan? Nah Gitu. aku pengen tahu tuh kalau gitu. Hukumnya apa nih? Orang yang sudah melakukan maksiat terus tobat diulangin lagi. Nah ini tobatnya diterima apa enggak sih Ustadz? Ya Rob, ya baik kita jawab ya bahwa itu kategorinya tala'ub bitaubah. Kata para ulama main-main itu. Main-main dengan taubat, main-main. Tapi kalau kita lihat misalkan Quran surat 4 juz 5 ayat 137 sebelah kiri tengah-tengah itu. Masya Allah, Masya Allah. Allah bilang innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Orang yang beriman kufur, beriman kufur, beriman kufur. Lam yakunillahu liyahdiyahum sabila. Allah tidak memberi dia jalan. Allah enggak kasih dia jalan. Maksudnya apa? Jalan benar-benar mendapatkan cahaya Allah. Jalan benar-benar dia meniti kepada yang diridhai Allah. Makanya kalau dia sudah dikasih kesempatan, banyak loh napi juga yang ingin bebas. Gitu loh, iya. ya kan? Banyak yang juga, aku juga pengen dong gitu. Ini kan mereka bebas misalnya bersyarat begitu. Ya. Nah maka saat itu nikmatilah suasana di mana Anda sekarang di bulan Ramadan gitu kan. Anda diberikan kesempatan menghirup udara segar, katakan begitu. Tapi kalau dilihat dia melakukan lagi tala'ub bitaubah namanya. Kayak meremehkan Allah gak sih Ustadz? Main-main dengan tobatnya. Apalagi dia melakukan tindakan tadi lagi, menjamret, menyopet, menodong lagi. Bukankah itu melakukan tindakan muharabah fisabilillah? Artinya mereka melakukan teror di jalan Allah. Orang yang sedang jalan asik, orang-orang saja sekarang sudah terteror dengan kondisi corona. Ditambah lagi dengan seperti itu. Ini kalau lihat ayatnya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyusallabu ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang-orang seperti ini kalau dalam ajaran agama kita itu imma satu dia dibunuh karena dia sudah melakukan tindakan mengulang kan begitu ya dengan cara membuat teror. Yang kedua atau dia disalib ya ayusallabu atau tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf atau nanti dipotong tangan dan kakinya secara silang begitu. Atau yunfau minal ard, atau dia diasingkan dari muka bumi ini. Maksudnya bukan berarti disuruh keluar planet ya. Bukan, maksudnya dia dipenjarakan lagi bisa jadi. Kenapa? Ya, sipir akan bilang gini, lu ya yang lain aja nunggu keluar, lu udah dikeluarin lu berulah lagi. Ini kan namanya kufur nikmat. Nikmat baginya keluar, nikmat baginya bisa bercengkrama dengan keluarga, nikmat baginya untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa katakanlah yang tidak dilakukan di dalam sel gitu. Ya. Sekarang malah justru melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan dalam sel dengan catatan bahwa itu amalan-amalan buruk. Nah tala'ub, istihza, main-main itu namanya. Maka mudah-mudahan mereka yang melakukan itu karena dalam tanda kutip tadi, Ya. butuh makan, butuh uang, Allah Subhanahu wa taala memberikan, mencukupkan Anda. Yang penting adalah bagaimana idza sadaqal azm wadahas sabil. Kata orang Arabnya begitu, diartikan sama orang Kulon, if there is will there is way.
Apa tuh? Boleh diulangi lagi. Kulon itu kan barat. Iya, iya, iya. Bisa diulangi lagi supaya saya bisa mengulanginya Baik, juga. idza sadaqal azm wadhaha sabil. Ya. The meaning is Nah, the meaning is? if there is will there is way. Biasa, biasa. Jadi artinya kalau di sana ada keinginan, di sana ada jalan, di sana ada niatan, di sana ada jalan kok. Enggak akan Allah tutup pintu-pintu rizki kalau kita benar-benar kembali kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluarnya. Jangan sampai kita kalah sama burung yang kata Rasulullah SAW, wa idza tawakkaltum haqqa tawakkulikum la ruziktum kama turzaqut tuyur. Kalau engkau benar dalam tawakalmu, niscaya engkau akan diberikan rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Pagi hari berangkat dalam keadaan temboloknya kosong, perutnya kosong, wa taruhu bitana, kembali sudah dalam keadaan kenyang dan terisi penuh. Beda dengan tadi katanya, atur perut katanya, kata Ustadz Maulana. Ya. Tenang aja Ustadz, ntar juga siang ba'da zuhur dia kempes sendiri. Lain berarti dengan burung kalau gitu ya. Tapi kalau Seperti itu, baik. udah kayak gini tobatnya kan tetap diterima apa enggak Ustaz? Kalau dia tobat dan terus benar-benar tobat kepada Allah, Allah terima. Tapi kalau dia mengulangi lagi, takutnya saat dia melakukan itu, karena dia tidak punya garansi terhadap usia. Dia nggak punya garansi terhadap umur. Jadi nggak ada waktu lagi untuk tobat ya? Seandainya datang kematian kepadanya, nah kita nggak pernah tahu. Betul kan? Jadi kalau dia masih hidup, kemudian dia masih punya keinginan untuk memperbaiki diri, Allah terima taubatnya. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat pelaku maksiat di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dan kembalinya orang-orang yang bersalah di waktu malam. Asal jangan kayak yang disebutkan Ustaz Syam. Gimana tuh? Wah semalam endah banget katanya. Kenapa? Endah kata dia. Endah itu lebih indah daripada indah. Endah Endah itu itu indah banget endah ya. Kalau tadi yang perutnya kenyang terus siang hari kempes, itu FD-nya tadi yang ngomong. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz AR. Mungkin kita ketika sudah mendapatkan kesempatan untuk Allah menerima tobat kita, inilah kesempatannya jangan sampai disia-siakan ya. Jangan. Sampai akhirnya kita ngelakuin lagi dosa lagi, takutnya nggak ada lagi umur untuk kita bertaubat lagi. Itu Betul kuncinya, Masya Allah. Baik, sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Insya Allah akan dijawab sama Ustadz Maulana. Ustadz siap jawab? Ustaz Maulana ya. Ustadz Maulana ya, siap ya? Oke, baik. Ustadz Maulana, oke aku bacain. Ini dari hamba Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya hamba Allah mau bertanya. Gimana kalau ada orang yang berulang-ulang kali selalu berbuat dosa dan dia selalu alasan udah punya niat tobat. Jadi nggak masalah dia berdosa atau maksiat. Karena setelahnya dia akan bertobat. Nah mohon jawabannya Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Dia udah niat dulu, ntar gue bakal taubat kok jadi gue buat maksiat aja dulu. Mungkin kayak gitu Iya. kali ya? Begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung di Islam itu Indah, Indonesia bagian tengah dan timur di segmen 2 ini. Karena di segmen 1 mungkin belum bisa bergabung karena masih tayangan lokal. Sekarang sudah bergabung. Kita bahas tentang tobat, apalagi di pertengahan Ramadan ini di 11 sampai 20 ini adalah luar biasa loh. Karena kenapa? Ampunan Allah dibuka. Nah kalau berbicara tentang dosa, otomatis manusia ada peluang untuk berbuat dosa. Sebagaimana orang tiap hari harus mandi. Nah, karena pasti ada maaf ya kotoran yang harus dibersihkan. Apalagi tadi makasih banyak Ustaz Air sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dosa itu tidak mesti harus berbuat dosa. Tapi sebenarnya ya Ustaz Sam juga jelaskan tadi bahwa bisa jadi ada kewajiban yang tidak ditunaikan itu pun dosa sebenarnya. Karena melakukan kemaksiatan lewat tidak memenuhi tanggung jawabnya. Nah kalau berbicara tentang sudah ada niat sebenarnya kita bahas dulu nih. Yang pertama ada tobat yang harusnya wajib dilakukan. Kenapa hukumnya kan bertanya tentang hukum. Bagaimana hukumnya dengan orang seperti ini? Ya. Nah, kalau begitu kita bahas hukum dulu. Hukum untuk bertobat dari meninggalkan kewajiban itu hukumnya wajib. Atau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama itu wajib hukumnya. Wajib, Masya Allah. Wajib. Pokoknya tidak ada alasan. Wajib. Karena sebenarnya itu demi kebaikan kita. Tidak ada perintah Allah atau larangan Allah yang menzalimi kita. Tapi semua itu demi kebaikan kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Berarti Allah yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Sekiranya orang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Enggak ada yang sakit itu. Enggak ada yang bermasalah. Hidupnya aman. Hidupnya damai. Salamun hiyat tamatul fajar. Damai hidupnya itu. Damai. Apalagi ada hukumnya sunnah. Jikalau yang ditinggalkan itu sesuatu yang sunnah. Ya dosa. Bagaimana hukumnya tidak tarawih di bulan Ramadan?
berarti dia tobatnya tobat berhukum sunnah. Sunnah. Ya, karena ini peluang kebaikan di bulan suci Ramadan, kenapa kau tinggalkan? Ya. Nah, karena mohon maaf, meninggalkan perkara sunnah atau melakukan perkara yang makruh, kalau melakukan ini mengurangi pahalanya, maka itu hukumnya sunnah untuk bertobatnya. Nah, ini langsung pertanyaan tadi yang masuk di Instagram kita. Ya. Ketika sudah ada keinginan untuk tobat, ketika melakukan dosa, maka sebenarnya itu tanda dari awal tobat itu sendiri. Sebenarnya kita ini untuk peluang berbuat dosa sangat-sangat kecil. Kecil. Sangat kecil. Karena maaf, sudah ada Quran. Oh, Sudah ada para nabi, ada tuntunan, ada para guru, ada ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ada berkata sudah tidak ada nabi, kan ada ulama. Ada di channel apa namanya? Di YouTube-nya Sasair kan? Masya Allah. Ya, bagus. Cuma dalam hal ini harus dicamkan. Orang berbuat dosa saja tidak langsung dicatat. Ditunggu 6 jam. Dan dicatat. Dia sudah melakukan dosa, belum dicatat. Tunggu 6 jam. Jangan sampai dia tobat. Dia mencuri. Apa dicatat dosanya? Belum. Tunggu 6 jam. Jangan sampai dikembalikan. Ini luar biasa loh. Sebenarnya bahkan dosa-dosa itu disimpan di kepala, di pundak. Ketika kita ruku, berjatuhan itu dosa. Aduh ya Allah, nikmat apa lagi kau dustakan ini? Ini nikmat luar biasa loh. Ampunannya Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Makanya dari sekian banyak kitab dikumpulkan. Sebenarnya syarat tobat itu ada 7. Mungkin biasa ada 3, ada 4 ya. Kalau dikumpulkan keseluruhan, kalau kita bertobat itu syaratnya ada 7. Yang pertama ikhlas dulu. Karena Allah, bukan karena dipaksa. Ya. Bukan karena paksa, karena ikhlas karena. Yang kedua sesuai petunjuk Rasulullah. Bagaimana cara bertobat? Karena banyak juga orang bertobat apa? Bertobat dia mukul-mukul dirinya. Dia nyiksa dirinya. Aku tobat ini, dia siksa diri. Salah Bukan caranya. tobat itu. Beda, ada tuntunan Rasulullah. Apalagi meninggalkan dosa itu sendiri. Kalau kau memang bertobat, tinggalkan dosa itu. Kemudian apa? Sesali, menyesal atas apa? Nah, ini yang tadi yang bertanya, Ustaz sudah ada penyesalan. Itu bagus itu. Karena ilham, topik, hidayah. 2, 3. Ilham, topik, hidayah. Kecocokan, hidayah pantulan, itu luar biasa. Berarti pertanggungjawaban dosa atau tidaknya tergantung tadi itu wajib apa enggak, sunnah atau enggaknya dosa nanti yang akan Iya, dilakukan. kemudian kita lihat dulu. Kalau memang dia mau tobat, lihat dulu. Apalagi mengembalikan hak kalau dia mencuri kepada pemiliknya. Dan ingat, ada syarat satu lagi. Apa Ustadz? Tobatnya insya Allah akan diterima sepanjang belum nyawanya di tenggorokan. Oh, Masya Allah. Ya, ada 2 sebenarnya syaratnya. Syarat waktunya itu sebelum nyawa di tenggorokan dan sebelum matahari terbitnya di sebelah barat. Wah, itu berarti masih Kiamat, belum tahu kiamat. kapan ya. Berarti kesimpulannya Kiamat. adalah Allah akan tetap mengampuni Allah dosa-dosa itu kita. Allah maha pengampun. Allah tahu kita berdosa. Tapi Allah mengampuni kita. Masya Allah, yang penting kita jangan meremehkan, malah main-main untuk hal itu. Masya Allah jamaah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Syam, lanjut lagi Ustadz. Pertanyaan tadi yang ya. tadi nih jamaah milenials nunggu-nunggu nih Yang pertanyaannya tadi, nih. ya Allah serius banget. Iya. Wah, sampai 0, sudah 0. Udah, Aku iya. pikir itu Ini masih lanjut penasaran terus nih. gitu. Aku ingetin lagi ya, mungkin buat jamaah yang ada di rumah kalau lagi sendiri biar pikirannya nggak kemana-mana, nggak ke bawah hawa nafsu, akhirnya buka internet yang enggak itu gimana caranya Ustadz Syam? Udah penasaran. Aku juga penasaran. Baik, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat Masya Allah karena ini terjadi ke setiap orang. Jangankan, karena kan Allah tadi katakan dosa yang tidak diampuni adalah ketika dosa yang dia lakukan sembunyi-sembunyi tapi dia umumkan. Maka sekarang peluang untuk berbuat dosa sendiri-sendiri itu sangat besar. Ketika kita yang namanya dalam keadaan sepi, ketika dalam keadaan sendiri itu peluang berbuat maksiat sangat besar. Apalagi godaan yang namanya internet sudah masuk, apalagi yang namanya di handphone, di alat secanggih itu kita bisa melihat apapun yang ternyata itu terhitung maksiat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita memberikan penjelasan bagaimana kita supaya menghindari berbuat maksiat ini. Kalau tadi kan menghindari maksiat, tapi ini sekarang menghindari bagaimana supaya kita enggak terjebak di dalamnya. Maka dari itu diawali dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra atau Bani Israel, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah وساء سبيلا
Allah katakan, bukan Allah katakan jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kau dekati yang namanya zina. Kenapa? Karena innahu fahisha wa sa'a sabila, dan itu adalah sa'a sabila. Sa'a sabila it means ketika kita berada di jalan tol, jalan yang lurus, tidak ada jalan putar balik. Engkau akan terjebak di dalamnya. Jadi seseorang yang berani mendekati dosa, maka dia akan terjebak di jalan tersebut dan dia susah banget cari jalan putar baliknya. Maka dari itu Allah katakan wala taqrabu, jangan kau dekati karena engkau akan terjebak di dalamnya dan engkau tidak bisa putar balik. Maka cara pertama untuk menghindarinya, berkata ulama dalam hakadza alamtani al-hayat, dalam kitab yang disebutkan tadi, bahwasanya cara pertama adalah zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang diingat Allah? Ya, apanya yang diingat? Yang diingat adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang lagi yang kau dustakan? Apalagi yang diingat dari Allah? Hari pembalasannya Allah, Maliki yaumiddin. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya semua. Apanya lagi yang diingat Allah? Berapa kasih sayang Allah telah berikan kepada kita? Berapa kali Allah tutupi aib kita? Berapa kali Allah menahan orang lain untuk tidak mengetahui dosa-dosa kita? Apalagi yang kedua, kata ulama kita bahwasanya kalau kau juga tetap mau melakukan maksiat sementara kau sudah ingat Tuhan, maka ingatlah akhlaknya orang-orang yang soleh. Untuk apa kita ingat akhlaknya orang-orang yang soleh? Supaya ada compare gitu. Ada perbandingan antara kita dengan orang-orang tersebut. Ya Allah, kalau orang-orang tersebut saja belum dijamin masuk surga, apalagi saya gitu. Kalau kita belajar kisah-kisah daripada orang-orang soleh, di mana orang-orang soleh ketika dia mau melakukan dosa dia ambil korek api gitu kan. Kalau di ceritanya Muhammad Ali petinju, dia selalu bawa korek api, ditanya untuk apa korek api tersebut, maka korek api dia katakan setiap saya mau melakukan dosa saya bakar tanganku, kalau api dunia saja tidak bisa saya tahan apalagi apinya neraka. Masya Allah. Gitu ya. Maka mengingat kisah-kisah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, ini akan membuat kita, ya Allah, kenapa saya mau melakukan ini sedangkan orang itu saja tidak melakukannya. Yang ketiga, kata ulama kita dalam kitabnya, bahwasanya ketika engkau sudah mengingat Allah tetap mau melakukan maksiat, mengingat orang soleh engkau tetap mau melakukan maksiat, apa yang harus kau lakukan? Maka ingatlah saat Allah akan membuka aibmu. Bayangin maksudnya, bayangin seandainya Allah buka aibmu, atau yang dikatakan aibmu, atau yang dikatakan bahwasanya ini kebanyakan kurma kali saja. Karena kan nanti ada pengadilan Allah di padang Ada mahsyar. pengadilan Nanti Allah. akan disebutkan Ya dosa-dosa. Allah, ditayangin Serem gitu. banget di depan semua orang yang Ya Allah, paling orang yang di belakangnya bilang, lu yang bikin antrian lama banget nih di padang mahsyar, dosa lu banyak banget bro. Ini gak selesai movie-nya diputerin gitu kan. Dan semua orang nonton. Dan semua Aduh, nonton. malunya seperti apa Ya itu? Allah ya Rabbi. Yang ketiga ini ketika kita yang namanya mengingat ketika Allah membukakan aib kita, jangankan mengingat di akhirat, kita bayangin kalau Allah buka aib kita di dunia gitu. Atau bayangin seandainya dosa itu ada baunya gitu. Saya ini berani tampil di TV karena Allah tutupi aib saya. Seandainya Allah buka aib saya, mana berani saya berbicara tentang agama di depan semuanya. Allah menutupi aib kita. Seandainya ada dosa yang berbau, maka tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Maka kata ulama kita, kalau ketiga ini sudah kau lakukan, mengingat Allah sudah, mengingat kisah orang soleh sudah, mengingat ketika Allah membuka aibmu sudah, maka seandainya engkau masih mau berbuat maksiat, engkau lebih buruk daripada binatang. Naudzubillah min dzalik. Maka perbandingannya adalah itu. Ketika ingin bermaksiat, maka ingatlah bahwasanya engkau akan tersesat di dalamnya. Ketika ingin bermaksiat, ingatlah berapa banyak nikmat Allah yang telah berikan dan berapa kali Allah menutupi aib kita. Maka yang ketiga adalah ingat orang-orang soleh. Yang keempat adalah bayangin seandainya Allah membuka semuanya. Maka kata Nabi, kalau kau tidak punya malu, maka isma syi'ta. Lakukan apapun yang kau mau kalau kau tidak punya malu. Jadi malu tuh intinya. Itu yang harus diingat buat kita sendiri sebagai penilaian ya kalau kita mau ngelakuin dosa. Aduh takutnya kayak gini, takutnya kayak gini. Nah itu harus diingat tuh jamaah. Semoga ke depannya gak ada lagi tuh niatan untuk melakukan dosa itu. Makanya gitu kan. tiap hari nonton Islam Tinda. Nah, itu. Jam 5 subuh. Iya jam 5 subuh. Kalau misalnya tiap hari jam 5 subuh Islam itu Iya. indah, sore jam 5 sore. Ada juga Ada tuh. juga lagi. Ada apa Ustaz? Ramadan I'm in Ramadan, love. I'm in love. Masya Allah itu bersama Habib Usman dan juga Kartika Putri. Ini dengan guru kita yang penuh cinta juga. Jadi jamaah tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.